Apa yang dimaksud dengan jihad? Sebab selama ini orang kalau sudah dikatakan jihad artinya apa? Perang. Jihad menurut syariat, ya. Jadi jihad, jahada al-jahdu al-juhdu at-taqa al-masyaqqa al-wus'u, yang berarti kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan. Asal lafaz jihad diambil dari kata jahada. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah, bahwa al-jahdu berarti kesulitan dan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun lafaz jihad diambil dari kata-kata jahada, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan. Itu menurut istilah yang dikatakan al-jihad, yaitu muharabatul kuffar wa huwa al-mughalabatu wastifragu ma fil wus'i wa taqa min qaulin aw fi'lin. Yang dikatakan jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Jadi jihad itu memerangi orang kafir, berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Dikatakan juga jihad itu al-jihadu wal mujahadatu istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Kemudian dibagi oleh para ulama jihad menjadi 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan setan yang kedua. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Jadi yang pertama jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Nanti akan saya jelaskan ketika kita bahas penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim nanti. Dan 3 macam ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jihad melawan musuh itu disebutkan dalam beberapa ayat. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Begitu juga di dalam surah At-Taubah ayat 41, kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hendaklah kamu memerangi orang-orang musyrik dengan harta kamu, dengan diri kamu, dan dengan lisan kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Arti jihad melawan kaum musyrikin yang pertama dengan harta, yang kedua dengan diri kita, yang ketiga dengan lisan. Jadi bukan hanya dengan badan aja, bukan dengan senjata aja, tapi pertama dengan harta, yang kedua dengan diri, yang ketiga dengan lisan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau memberikan definisi tentang jihad. Kata beliau, jihad itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan menolak apa yang dibenci oleh Allah. Ini lebih luas ini maknanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jihad artinya mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian juga beliau mengatakan lagi bahwa pada hakikatnya jihad
adalah mencapai meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Saya ulangi. Pada hakikatnya jihad adalah mencapai meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi ini lebih luas dari semuanya. Jadi beliau menyebutkan bahwa jihad itu seluruhnya apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekhul Islam mengatakan lagi bahwa jihad adalah termasuk dari kesempurnaan amar ma'ruf nahi mungkar, dan hal ini sudah diketahui, dan sungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar disempurnakan dengan jihad yang merupakan sebesar-besar ma'ruf yang kita diperintahkan dengannya. Ini jihad namanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa menuntut ilmu syar'i juga termasuk dari jihad atau sabilullah. Menuntut ilmu syar'i itu termasuk jihad atau sabilullah. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau, sungguhnya dijadikan menuntut ilmu syar'i termasuk sabilullah karena dengan menuntut ilmu syar'i akan tegak agama Islam sebagaimana tegaknya agama dengan jihad. Sesungguhnya tegaknya agama Islam dengan ilmu dan jihad. Oleh karena itu jihad ada dua macam. Pertama, jihad dengan tangan dan tombak, dan ini dapat dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, jihad dengan hujjah, dalil dan bayan, keterangan atau penjelasan. Jihad ini hanya khusus dari orang-orang yang mengikuti jejak para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan inilah jihadnya para imam. Dan jihad ini lebih utama dari yang pertama karena banyak manfaatnya. Saya ulangi, tolong antum perhatikan ya. Ibnu Qayyim menyebutkan jihad itu ada dua. Tolong perhatikan, jihad ada dua. Yang pertama, jihad dengan apa? Dengan tangan dan tombak, dengan senjata, arti perang. Yang kedua, jihad dengan hujjah dan bayan, artinya jihad dengan ilmu. Jihad ini, yang kedua ini, kalau jihad yang pertama dengan tangan, dengan tombak, semua orang bisa. Jihad dengan tangan, dengan tombak, dengan pistol, dengan segala macam bentuk senjata yang paling mutakhir, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Orang awam sekalipun bisa, penjahat sekalipun bisa. Yang kedua, jihad dengan hujjah wal bayan, jihad dengan ilmu. Yang ini sedikit, dan ini hanya ada pada orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedikit. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau bahwa jihad ini, yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Jihad apa yang lebih utama di sini? Kata Ibnu Qayyim. Jihad dengan apa? Dengan hujjah, dengan ilmu, dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan dalil. Itu lebih utama. Sekarang ada orang kafir umpamanya. Ya, orang kafir depan kita. Orang kafir depan kita. Ada dua. Ima dia dibunuh, dia memerangi kaum muslimin. Yang kedua, ima diajak, didakwakan sampai dia masuk Islam. Yang lebih utama yang mana? Yang kedua, masuk Islam. Dan ini yang diajak Rasulullah. Rasulullah ketika menyuruh pasukannya untuk berperang, Nabi menyuruh mereka pertama kali apa? Ajak mereka, ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam, bukan langsung diperangi. Ajak mereka masuk ke dalam Islam dulu pertama kali. Ketika mereka nggak mau, ditawarkan,
Tawarkan, kamu mau perang atau mau bayar pajak? Kalau mereka nggak mau, baru yang ketiga diperangi. Jadi ada tahapannya. Yang pertama kali diajak dulu untuk masuk ke dalam Islam. Makanya ini yang utama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, di ayat 51, ayat 52 Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli quryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Dan sekiranya kami mengendaki, untuk kami utus seorang memberi peringatan pada setiap negeri. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir, jangan taat kepada orang kafir, dan perangi mereka dengannya. Bihi, seluruh mufassir menafsirkan bihi ay bil Quran. Para mufassirin menafsirkan bihi bil Quran. Dan kamu jihad kepada orang-orang kafir bihi bil Quran. Jihad dan kabir, dengan jihad yang besar. Artinya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk memerangi orang kafir pertama dengan apa? Dengan apa? Quran. Dengan Quran maksudnya apa? Maksudnya apa? Dengan hujjah, dengan bayan, jelaskan kepada mereka Al-Quran kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Jelaskan Quran kepada mereka. Dan itu yang didakwakan oleh Nabi SAW. Terus menerus jelaskan Al-Quran siang dan malam. Jelaskan mereka. Bukan langsung orang dipukul, bukan diperangi atau dibunuh. Semua orang bisa, anak kecil juga bisa. Kasih pisau suruh bunuh bisa. Tukang becak juga bisa. Semua orang bisa. Tapi jihad ini dengan hujjah wal bayan. Jelaskan kepada mereka. Sampai mereka faham tentang agama ini. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan perangilah mereka dengan Al-Quran, dengan perang yang besar. Jihad dengan Al-Quran sebesar-besar jihad. Dan ini juga termasuk jihad melawan orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Dan terkadang ikut memerangi musuh. Orang munafik, Allah dalam Al-Quran menyuruh jihad. Yang pertama melawan siapa? Jihad melawan siapa dalam Al-Quran? Kok nggak dijawab? Ya ma'syarul muslimin. Allah dalam Al-Quran pertama kali menyuruh umat Islam berjihad melawan siapa? Kaum kafirin. Yang kedua, munafikin. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Ada. Sekarang Nabi bunuh nggak orang-orang munafik? Nabi bunuh tidak orang munafik? Tidak. Berarti perangnya dengan apa? Dengan hujjah wal bayan pada mereka. Antum baca ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 73 dan juga dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil munafiq, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita lihat kalimatnya sama. Jahidil kuffar wal munafik, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah, bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka wa ma'hum jahannam, tempat mereka neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sajar tempat kembali. Jihad melawan orang kafir ya dengan tombak. Jihad. Tapi dengan munafik, jihad juga. Tapi dengan hujjah wal bayan. Jadi dijelaskan di sini bahwa jihad memerangi orang-orang kafir. Begitu juga jihad melawan orang munafik dengan hujjah. Maka disebutkan oleh para ulama secara umum bahwa jihad itu
mencakup berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dari iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah dari kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kemudian juga dijelaskan bahwa Syekhul Islam juga menyebutkan bahwa tidak kalah pentingnya juga jihad melawan hawa nafsu yang nanti akan dijelaskan.